Pemirsa, hari ini saya ditemani oleh dua dari beberapa tamu yang hadir hari ini. Di sebelah kanan saya ada Nia dan Niati. Sebelah kiri yang ramai banget ini ada Miller Khan. Ada berita apa dari dua artis ini kita akan bahas. Inilah Rupi. Sedih banget sih hahe-hahe. Udah lagi joget-joget. Oke, baiklah pemirsa. Sebelum kita ngerumi sama Mbak Nia dan Niati, sekarang kita akan tag dulu ke berita terkini, berita hot. Yang pertama ini adalah, coba kita, ada tayangan-tayangan apa, tentang apa? Yang mana? Coba lihat. Ini Nafa Urbah kan kemarin ya, dia tuh lagi marah karena suatu hari ada berita tentang putrinya, anaknya kan masih SD tuh. Berita di portal. Terus habis gitu di bawahnya tuh banyak yang komentar. Nah, tapi yang komentar itu menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan oleh kaum pedofil. Marahlah Nafa Urbah tuh marah sekali gitu ya, karena dia siapa nih yang komen-komen gak sopan, apa pokoknya mengerikan lah itu ya. Jadi dia berjanji akan mencari, saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya akan saya cari itu yang komentar di bawah artikel tentang anak saya. Dan hari ini Nafa Urbah mendatangi Polda Metro, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Cybercrime gitu ya, untuk berkonsultasi. Kemarin banyak yang memberi saran, cari aja bisa kok, ada beberapa artis karena yang bisa mencarikan akun-akun yang kadang suka memberikan komentar jelek itu ya. Jadi dia kasih saran, coba aja minta tolong sama IT-nya, Deddy Corbuzier gitu-gitu. Oh iya ya, pernah juga ya Deddy Corbuzier. Mbak Nia, saya juga pernah ada. Jadi itu di FB yang mengatasnamakan saya itu jualan tas. Padahal bukan saya, banyak orang sekali yang tertipu. Terus dicari ratusan juta sampai puluhan juta ada gitu. Sudah berapa tahun? Saya sudah lapor 2 tahun lalu ke Polda, tapi belum ada kelanjutannya. Mungkin kayak gitu juga saya harus tanya sama Deddy kayaknya ya. Iya, tuh bagaimana caranya bisa dicari deh tuh ini ya, yang kayak gitu-gitu ya. Serem karena kan kita mau posting anak di media sosial gitu. Kadang-kadang khawatir gitu, suka khawatir nggak kalau cucunya diposting? Saya suka sangat khawatir, makanya jarang sekali saya memposting anak apa cucu, sekali-kali ya. Karena pengen banget ya kadang-kadang gitu ya. Kayaknya yang paling punya cucu saya aja. Oke, baiklah. Yang berikutnya, ini ada hari ini adalah sidang putusan perceraiannya Sania Marwah dan Atta Lareksya, begitu ya. Seperti apa hasilnya? Kita sudah terhubung dengan Pak Busro di ujung telepon sana. Halo Pak Busro. Halo Pak Busro, terima kasih atas waktunya. Ini udah selesai belum Pak hasil putusan sidang ya? Halo, suaramu kecil amat ini. Suaraku kekecilan. Halo Pak Busro. Ya, halo. Halo Pak Busro, dengar nggak? Iya. Udah lebih jelas? Iya sekarang, oke. Sidangnya sudah selesai belum sidang putusannya? Baru selesai sidang, baru keluar dari ruang sidang, orang mau masuk tol ini. Apa hasilnya seperti apa Pak Busro? Hasilnya perceraian jatuh talak 1, tapi hak asuh anak tidak dapat diterima gara-gara alasannya surat kuasa kurang lengkap katanya. Itu sebenarnya tapi gugatan kita ajukan, replik kita perkuat, bukti-bukti kita perkuat, dan lagi pula pihak tergugat itu tidak pernah mengajukan tentang hak asuh anak. Nah, ini suatu keanehan juga bahwa permohonan hak asuh anak itu tidak diputuskan. Ini yang cukup kecewa kami. Oh, jadi ini belum ada keputusan mengenai masalah hak asuh anak. Jadi masih ada sidang lanjutan lagi begitu Pak Busro? Sudah hak asuh anak itu tidak dapat terima itu artinya boleh digugat ulang lah gitu. Oh, jadi sekarang harus digugat ulang. Jadi artinya sekarang ini anak-anak hak asuhnya ada di tangan Atta Lareksya begitu? Ya, itu sebenarnya untuk sementara, belum ada putusan lah. Oh, belum ada putusan. Jadi ini yang masih akan diperjuangkan lagi oleh pihak Sania Marwah begitu ya? Iya, betul. Terus bagaimana Sania menerima kabar ini seperti apa?
Oh, Sania sedih sekali tadi itu kan dia datang langsung ke pengadilan. Sedih tentang hak asuh anak kok tidak dikabulkan, padahal di dalam gugatan ada, di dalam duplik dan bukti-bukti kita ajukan dan permohonan kita ajukan, tapi dan juga itu pihak tergugat pun tidak mengajukan kok malah tidak dapat diterima. Itu yang kecewa. Alasan tidak diterima itu karena surat kuasanya kurang kurang bahasanya kurang mendetail, kira-kira begitu. Apa itu surat kuasanya pada waktu surat kuasa awal kurang? Itu kan ada dua kali, artinya 2 kali itu saya itu termasuk agak telat untuk mengajukan surat kuasa, melanjutkannya. Yang itu pertama gugatan awal itu sesuai surat kuasanya itu tidak ada pengajuan hak asuh anak, katanya begitu. Oh gitu. Padahal kan menurut undang-undang bukannya anak di bawah usia berapa itu harus di pengasuhan ibunya kecuali ada kondisi tertentu. Sangat kami sayangkan di situ. Oke. Nah ini kemarin ke pertemuan dengan KPAI seperti apa Pak hasilnya? Pertemuan KPAI katanya itu kebetulan kuasa hukumnya tidak boleh datang atau para prinsipal aja yang hadir di KPAI itu. Jadi ada artinya para pihaknya saja. Oke, jadi saya nggak ikut. Jadi rencana selanjutnya, strategi selanjutnya dari pihak Sania Marwah akan melakukan apa? Mengajukan gugatan untuk khusus tentang anak. Oke, jadi anak. masih panjang lagi ya. Tapi ada rencana Sania Marwah untuk datang ke kediaman Atta Larik untuk menjumpai anaknya saat ini? Sepertinya enggak, karena ke sana itu tertutup dan Atta Larik itu sudah memblok nomor teleponnya. Memblok nomor telepon Sania Marwah. Jadi belum dibuka ya komunikasi ya. Oke, baiklah. Pak Busro, terima kasih banyak. Salam buat Sania Marwah ya. Semoga sehat terus. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Oke, baiklah. Sedih ya. Ya, yang jauh dari anak pasti sedih. Jauh dari anak, mau ibu mau bapak, dua-duanya kalau jauh dari anak itu pasti sedih. Sama juga seperti kemarin itu juga Sheila Marcia katanya pindah ke Bali. Anak-anaknya dipindahin ke Bali juga. Langsung kemarin juga Anji galau di Instagramnya ya, sedih gitu karena kok kaget tiba-tiba putrinya bilang dia akan pindah ke Bali. Demikian juga ayahnya dari dua putri dan putranya Sheila Marcia itu Kiki Mirano juga sedih gitu karena ini cukup berita yang mengejutkan. Kabarnya kita belum tahu nih kabar beritanya, katanya Sheila Marcia ke Bali itu karena memang dia dapat kerjaan kontrak di Bali sehingga ya biar gampang ya anak-anak juga pergi ke Bali. Oke, baik. Nah kalau Mbak Nia ada berita apa? Coba kita lihat update beritanya berikut ini. Forever seems like a long time. Nia Daniati lahir di Jakarta 17 April 1964, memulai karirnya sebagai penyanyi sejak usia belasan tahun. Kabar perceraiannya dengan Farhad Abbas paling banyak menyita perhatian publik. 3 tahun berpisah secara mengejutkan, Nia dan Farhad dipertemukan di sebuah acara dan saling bersaut-sautan, menyanyikan lagu Hancur Hatiku meski duduk saling berjauhan. Video Farhad dan Nia yang saling berbalas lagu tersebut tersebar di dunia maya. Mungkinkah kejadian di bulan Juni kemarin merupakan rekonsiliasi antara Nia dan Farhad? Apakah mungkin jika Farhad dan Nia kembali rujuk? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where we have been. Langsung jangan hiburan heboh melihat ada video Farhad Abbas di sana menyanyi. Ada Mbak juga. Ada artikelnya punya, coba kita lihat pakai punya artikelnya. Nah, 3 tahun bercerai, Nia Daniati dan Farhad Abbas terekam bersama lagi. Ini yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Ternyata nyanyi bareng ya. Coba kita lihat VT-nya lebih jelas lagi seperti apa sih waktu itu video yang sempat direkam oleh banyak teman karena pada heboh semua kayaknya teman-temannya ya. Iya, Pak. Jangankan teman-teman, saya saat itu juga saya kaget kan. Kebetulan acara itu acaranya pengacara saya. Kebetulan beliau kan ketua KI Pak Indra Sahnun Lubis. Jadi saya nggak berpikir apa-apa pas bulan puasa itu buka puasa bersama semua. Jadi saya nyantai aja datang ke sana. Kebetulan sama Reza, sama teman-teman saya lain, ada Rita dan teman-teman lain. Duduk saya tenang aja. Terus teman-teman pada bilang, saya kan orangnya nggak bisa lihat jarak jauh, Min. Nih itu katanya ada si mantan ini. Saya nggak kelihatan, orang saya nggak lihat juga ya. Ya sudah, akhirnya waktunya saya nyanyi aja biasa.
Nah, lagi ngobrol-ngobrol begitu, terus ada Ada yang nyanyi. enggak, ada teman-teman nih katanya minta nyanyi. Saya bilang saya nggak mau nyanyi. Terus sampai dikasih mic, saya bilang enggak lah. Sudah bilang, tiba-tiba dia nyanyi lagu saya. Dikasihin lagi mic, saya tidak mau nyanyi. Oh gitu. Terus saya bilang, ayolah Nia, jangan begitu gitu. Enggak, saya nggak mau. Tapi itu tahu kalau dia nyanyi. Udah di depan, udah nyanyi lagu saya. Oh, tapi tahu, Mbak Dia tahu kan kalau itu dia. Oh iya, sudah tahu. Tapi kita memang tidak bertegur sapa ya. Oh iya. Terus kok akhirnya Mbak Nia nyanyi juga? Karena teman-teman lawyer itu sebagian tuh ngasih mic saya terus, udah berulang kali kasih mic. Jadi rame lah satu acara. Ya saya pikir karena itu lagu saya juga, kenapa juga saya nggak nyanyi? Saya tidak berpikir apa-apa, menghargai yang punya acara Pak Indah. Ya udah saya nyanyi, sudah begitu aja. Tapi jadinya loh kok ini jadi heboh begini ada gitu, lucu aja. Padahal sampai pulang juga ya saya pulang aja langsung sendiri. Gak ada tuh obrolan hai gitu nggak? Nggak. Suaramu makin bagus nggak ada gitu ya? Coba kita lihat lagi nih videonya seperti apa. Ini kita juga kaget sih. Oh ini Farhat Arjamanya. Ternyata ada yang duet. Ternyata ada yang ngerekam. Ternyata ada yang ngerekam. Mau diputar videonya? Coba kita lihat bersama yang berikut ini. Gitu karena orang-orang di situ pada geli gitu, pada ketawa-tawa. Wah, pokoknya mereka bahasa tubuhnya tuh pada lain-lain, padahal mereka semua jadi gitu ya. Ih kenapa sih orang lagu-lagu saya gitu, emang kenapa gitu. Udah, dan saya juga cuma di meja itu kan, di meja saya. Nggak kemana-mana gitu. ya. Kemana-mana. Dan gitu kan di sana belakang Farhat ini ngadep aja ke situ nyanyi aja. Tapi yang seru tuh adalah ekspresinya Reza di sebelah ya. Ekspresinya kayak yang ya aduh udah pada gitu lah, teman-teman seru lah, semua teman-teman heboh gitu ya. Nah ini lagi jadi nggak saling ngobrol, tapi misalnya nih kan itu kan lagunya syairnya bunyinya gini, katakan apa salahku. Kalau bisa menjawab, jawabannya apa? Udah tidak ada kata-kata lain. Banyak sekali. Katakan apa salahku, banyak. Banyak sekali. Oke, baik. Sekarang kita undanglah satu lagi untuk bergabung bersama kita untuk Ruby bareng. Kita panggilkan, inilah Miller Khan. Miller, kamu jadi udah berapa tahun tinggal di Indonesia? 11 tahun, tapi masih bolak-balik Malaysia? Iya, masih bolak-balik. Masih bolak-balik Malaysia. Oke, kita akan tahu seperti apa sih yang akan kita bahas dengan Miller ya. Miller ini juga terakhir main film horor ya? Iya, betul. Main film horor dan sudah memproklamirkan pacarnya akhirnya. Seperti apa? Kita akan bahas. Selalu kita jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. Miller Khan lahir di Johor Bahru, Malaysia 3 Maret tahun 1987. Pria berdarah Tionghoa, India, Arab, dan Melayu ini hijrah ke Indonesia di tahun 2006 ketika bermain dalam film pertama yang berjudul Sepet. Bicara soal asmara, hubungannya dengan Arumi Bachsin di tahun 2009 menjadi perbincangan di media. Di tahun 2016, Miller sempat dikabarkan dekat dengan seorang janda muda berusia 19 tahun asal Sidoarjo yang bernama Demi Langston. Setelah berita dengan Demi menghilang, melalui Instagramnya Miller akhirnya mengenalkan kekasihnya yang bernama Natalie Stevens yang dipanggil Pocahontas.
Benarkah sang kekasih sering cemburu melihat Miller beradu peran dengan artis wanita di sinetron? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. But I can turn them inside out. I don't need no help. Miller, nih dia artis internasional loh dari Malaysia ya kan, tapi udah 11 tahun dia tinggal di Indonesia. Barang ya. impor ini. Barang impor. Ini Rumpi internasional ya. Oke. Ada notifikasi artikel buat Miller bunyinya set. Miller kan rehat dari sinetron katanya gitu. Emang benar kamu rehat tapi istirahat sebentar? Lagi istirahat sejenak. 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 Kenapa? Belum ada tawaran atau emang capek atau apa? Sekarang sebetulnya sih tahun ini sih aku lagi pengen syuting film-film aja sih. Jadi once aku udah milih untuk main film aja ya, aku film aja. Film aja. Jadi sinetron biarpun udah over tapi aku ntar dulu. Kenapa sih kamu seneng banget main sinetron filmnya tuh di Indonesia? Honornya lebih gede ya kalau Salah satu alasannya iya. satu alasannya iya. Industri di sini kan lebih besar ya dari di Malaysia kan, dan di sini juga kan aku emang bener-bener nggak duga ya. Pas awal-awal datang emang buat iklan doang sih, cuma buat iklan. Setelah itu pulang dong. Nggak tahu iklan itu alhamdulillah kebetulan meledak juga, and then banyak produser yang support aku waktu di situ. Udah mulai sinetron, film dan lain-lain sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi ini kamu betah, apa lagi yang bikin kamu betah di Indonesia? Cewek-ceweknya Oh, kah? cewek-ceweknya, makanannya, orangnya juga di sini. Makanan apa yang cocok banget buat kamu Miller yang khas Indonesia? Batagor. Oh, Batagor. Di Malaysia nggak ada Batagor ya? Nggak ada, siomay Batagor. Dia lewat-lewat depan rumah lah itu. Terus keluarga kamu kan masih di Malaysia? Masih. Terus kapan kamu ketemunya tuh berapa tahun sekali? Mereka sih sering bolak-balik sih. Oh, mereka yang kesini Mereka malah? yang kesini. Oh, bukan kamu yang kesana? Enggak, aku ke sana aku kirim mentahnya aja. Oh, mantep nih, masih kirim mentah buat kesini ya? Mentahnya aja. Belanjanya di sini juga. Oh, iya. Belanjanya di sini. Oke, coba ada artikel lagi mau kita lihat aja ke Miller. Coba kita lihat di verifikasi artikel berikutnya. Untuk Miller adalah set. Puas-puasin bandel. Miller kan tak mau buru-buru nikah katanya gitu. Ya emang. Iya. Kamu nggak bukan orang yang punya target nikah kapan gitu atau? Belum. Aku kalau misalkan emang waktunya udah tiba, nanti dengan sendirinya, ya pasti aku akan menikah. Apa yang kalau kamu tahu kamu siap tuh apa? Dari apa? Apakah financial? Secara, ya financial, mental, physically, semuanya lah. Emang Dari pihak financial keluarga sekarang aku. belum? Belum lah, menghidupi keluarga kan nggak gampang. Oh, kamu. Apalagi kan aku keluarga di Malaysia juga kan aku masih hidupin mereka. Dan apalagi kalau misalkan punya keluarga baru di sini. Oh iya betul sih. Jadi tanda-tandanya kalau kamu udah mapan tuh apa? Pokoknya kalau udah emang tabungannya udah mencukupi, terus banyak investasi Mencukupi itu di berapa sini, di miliar? sana. Oh salah. Wah, bahaya, vulgar banget. Jangan bahas masalah nominal. Bercanda. Udah punya rumah. Ya udah punya rumah, mobil, nggak ada utang, nggak ada kredit, cicilan, banyak investasi sini sana, asuransi apa semua udah lengkap. Jadi lebih ke arah finansial. Iya. Kalau pasangan yang cocok udah ada belum? Ngerinya Ya kan jelek biasanya kadang-kadang gitu, finansial udah mantep, belum nemu pasangan yang cocok. Insya Allah, Ada yang pasangan udah cocok, finansial belum. Gitu. Kamu yang mana? Dua-duanya sih belum. Oh, dua-duanya masih penjajakan Ini ya? juga masih baru sih, baru. Baru? Pacar sekarang sih masih baru. Masih baru. Kalau kamu lihat dari cewek tuh yang kamu cari apanya sih? Aku sih pengennya ya bisa seperti ibu aku, bisa ngurus-ngurus. Ngurus apa? Bisa sapu-sapu di rumah. Ya ampun. Bisa masak pagi-pagi aku lagi tidur, terus antri makanan ke kamar ya. Oh, jadi kamu tuh cari yang ngembong banget gitu ya? Oh, oke. Kalau pacar kamu yang sekarang bisa masak? Lumayan bisa sih. Lumayan bisa. Ini LDR-an juga ya? Oh, LDR. Terus nggak ini dia cemburuan nggak sih kalau kamu di sini main Cemburu film? sih, apalagi aku kan di entertain kan, ya otomatis pasti cemburu. Cuman kan dia nggak ngungkapin, cuman sih dari raut wajahnya sih aku tahu dia cemburu. Oh, dari raut wajahnya kok cemburu? Iyalah sayang kan. Terus gimana cara kamu meyakinkan dia bahwa nggak perlu khawatir lah? Atau Ya kabarin terus aja, pokoknya nggak pernah hilang aja aku. nggak pernah hilang Nggak ya? pernah hilang. Sekarang dia nonton nggak? Ah, Dia video nonton. call aja, Pak. Tunggu. Jangan. Yang nawar nih dia. Lancar. Telepon dong. Say hi. Jangan. Siapa namanya? Natalie. Natalie. Kalau dia nonton, kamu ngomong apa sama Natalie? Hah? Tuh. Hai sayang. Dia gitu, oke baik. Sekarang kita mau tunjukin foto ya. Nanti kita akan tunjukin foto seseorang sosok. Tolong ceritakan sosok ini buat Mbak Nia ataupun Miller. Ini maknanya seperti apa sih? Ini foto yang pertama untuk Nia dan Niati, Oi dan cucunya yang mukanya mirip banget kayak Oi ya. Atau Oi itu jangan-jangan? Cucu saya. Yang jelas penghibur hati Penghibur. dikala kita
galau, dikala kita punya masalah, itu dikala kita capek, sangat-sangat menjadi penerang jiwa. Menerang jiwa. Iya. Oh. Ini mereka menghibur. Kalau mereka yang lagi kena masalah misalnya, Oi gitu, gimana cara? Ya tentunya anak saya, cucu saya itu jadi pengobatnya. Cucunya yang jadi pengobat. Jadi pengobatnya. Biar bagaimana kalau kita udah capek, karena tidur pun lebih sering sama saya. Oh ini. Ya jadi saya seperti punya anak lagi tengah malam, walaupun saya capek gimana, cucu saya maunya tidur sama saya pasti cariin, Oma cucu gitu kan. Kalau udah tengah malam kadang 2 jam sekali kan minum susu botol, jadi saya bikinin capek kayak gimana, bangunin pagi-pagi. Mereka tinggal di Jakarta sekarang atau Iya. masih bolak-balik Palembang? Enggak, tinggal sama saya. Jangan. Ya. Terus Oi kan sekarang masih ada kasus hukum yang harus dihadapi. Itu seperti apa? Jadi karena dia sudah dewasa, ya biarkanlah dia Menyelesaikannya. menyelesaikan sendiri. Suka ini nggak sih mengadu ke Mbak Nia, cerita? Mungkin saya lebih banyak cerewet ya, saya lebih banyak marah mungkin ya. Sebagai ibu pastilah ada. Ada lah. Ada. Wanti-wantinya. Ya dari dulu pun kita sebagai ibu manapun pasti kan inginnya segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan. Begitu juga dengan saya kan. Tapi saya sadar jalan hidup manusia itu macam-macam, Beda-beda. dan kita sebagai ibu pasti Feni kan semaksimal apa yang sudah kita bisa kan gitu. Sisanya ya biarlah dia yang menghadapi karena Ya, sudah dewasa. kita sebagai orang tua mendoakan aja. Oke. Ini kalau ada nasihat yang paling saat ini sering disampaikan ke Oi itu apa nasihatnya? Saya cuma bilang lihat anak, Lihat anak. ya. Karena itu ada tanggung Tetap jawab besar di jangan, situ. kedepannya masih panjang, dan biar bagaimana segala sesuatu itu dilihat dari ibu. Segala sesuatu dilihat dari itu. Ya. Nah, sekarang kalau foto yang berikut ini kita lihat. Ini untuk Mila. Ini ayah dan ibu. Ini darah Pakistan dari ayah. Ayah Arab Pakistan dari bokap. Bokap sih Chinese. Full. Dan ayah masih ada? Ayah udah almarhum. Berapa tahun yang lalu? 11 tahun. 11 tahun. Iya, Jadi ketika alasan aku kesini itu ya karena dia udah nggak ada. Karena waktu itu aku masih kuliah kan. And then yang biayain apa segala sesuatunya kan dia kan. Dan aku anak tertua, and then all of a sudden dia meninggal, and then ya udah aku take responsibility aja. buat kamu saat itu ketika tiba-tiba ayah meninggal, itu pasti suasananya perubahan yang besar karena tiba-tiba kamu diberi tanggung jawab yang besar sekali. Iya, gitu. ya, aku baru 18 tahun waktu itu. 19 tahun, 18 tahun. Gimana kamu menghadapi perubahan itu, Mila? Ya awalnya sih shock banget ya, karena kan selama ini kan apa-apa kan bokap kan yang biayain apa segala macam, makan minum, kuliah semua biaya dari dia. Tiba-tiba dia nggak ada, jadi kayak gimana? Makanya aku ngandelin kekuatan aku lah. Aku kan waktu itu modeling kan, jadi ya udah aku modeling, misalkan ada tawaran di luar negeri pun aku mau ambil. And then I take the risk, aku datang ke Jakarta, alhamdulillah rezeki lancar sampai sekarang. Kira-kira apa yang saat ini ayah akan bangga kalau melihat pencapaian kamu tuh? Ayah akan bangga kalau melihat kamu gimana? Iya, dia sih pastinya bangga, mungkin karena adik-adikku masih kecil, emak aku nggak kerja, jadi emang aku satu-satunya yang kerja, yang hidupin mereka selama dia nggak ada. Cicil-cicilan apa semuanya gitu dari aku. Jadi Adik emang kamu ada berapa? 3. Adik 3. Nah, waktu masa high school semua sih, masa high school. Jadi mau nggak mau kan puter otak aja nih gue. Ada nggak suatu hal yang sebetulnya kamu ingin lakukan untuk ayah tapi belum sempat terpenuhi? Ya aku sih pengen selesai kuliah aja sih, selesai kuliah. Karena kan dia sih sebenarnya nggak pengen anak-anaknya jadi artis. Karena kan yang rajin ngajak-ngajak casting itu ibu sih. Kasih iklan gitu, ditenteng anak di kemana-mana, casting sini, casting sana. Bokap sih nggak terlalu setuju, dia pengen anak-anaknya sekolah. Sekolah. Gitu ya. Jadi ada rencana kamu ingin kuliah lagi? Mila? Insya Allah pengen sih. Ambil apa? Jurusan teater aja. Jurusan teater, Iya, tetap ya? Directing, pokoknya broadcasting aja. Nggak jauh-jauh dari yang aku tekunin sekarang. Oke, baiklah. Nah sekarang Miller, kita akan dudukan kamu di kursi spesial. Kursi ini namanya adalah kursi fitnah atau fakta. Silakan Miller. Situ Miller duduknya. Aduh, kepala Miller. Kan kamu dari Malaysia jauh-jauh ya kan? Kan biasanya ya. Kalau kamu jauh-jauh itu, aduh, kayaknya nggak afdol kalau nggak duduk di kursi saya. Di kursi ini Miller, saya akan tanya-tanya. Dan jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta?
pokok aja. Fitnah atau fakta, Miller? Kok serem sih? Ya, lebih serem mana sama film horor kamu? Bahwa kamu itu tidak mau cepat-cepat menikah, salah satunya adalah karena kamu takut bercerai seperti pengalaman yang kamu lihat di sekitar kamu. Fitnah. Benar. Benar? Benar. Benar. Ya, dia bilang benar. Ya, benar, fakta. Iya, kamu Iya. takut. Kenapa emang? Aku sih pengennya nggak mau cerai sih kasih anak-anak kan, pengennya satu aja seumur hidup. Satu aja sih. Maka benar-benar nyari yang benar-benar pas di hati. Oh gitu. Jadi Iya. kamu pikir kalau pas di hati bakalan lebih mulus jalannya? Iya, insya Allah mudah-mudahan. Yakin begitu? Ya, mudah-mudahan kan Bania, apa begitu ke nggak depannya. Bania? Insya Allah didoakan. Insya Allah. Oh, didoakan ya. Ya, aku tanya ya, setuju apa ya? Didoakan. Amin. Fitnah atau fakta, Miller? Apa ya? Waktu awal kamu berkarir di dunia acting di Indonesia, kamu sempat telepon ibu kamu ingin balik aja ke Malaysia karena sebel sutradaranya kamu waktu itu galak banget. Fitnah. Aku tahu sih. Fakta ya? Itu umur berapa? 19 tahun itu? Baru datang udah dimarah-marahin, ketakut. Marahnya gimana? Pokoknya galak aja, takut lah aku. Kamu dimarahin apa? Actingnya bener dong gitu. Iya, soalnya kan adegannya kan siang kan, terus aku nggak dapat banget emosinya gitu kan. Ya udah akhirnya dimarahin depan banyak orang. Shock lah aku kan bahasa Indonesia emang belum kan. And then dipercayakan untuk memerani tokoh utama waktu itu. Ya udah aku coba semampu aku, tapi tetap Dimarahin. belum memuaskan sutradara tersebut. Jadi ya dimarahin. Udah ketemu lagi belum sama sutradara ini sekarang? Mau ketemu lagi dong. Kamu mau bilang apa sama dia? Mau tunjukin sekarang bisa main. Oh, sekarang. Coba tolong di calling lagi nih. Coba beneran nggak sih? Fit atau fakta, Miller? Walaupun kamu ini kelihatannya, cowoknya maco banget, jalan robek-robek ya kan, badan keker. Tapi kamu tuh sebenarnya suka sekali nonton film-film princess. Fitnah. Princess apa? Film-film putri-putri Disney itu, dan suka sama lagu-lagu Disney. I can show you the world. Nah, atau fakta? Iya, fakta. Fakta. Apa lagu favorit kamu apa? A Whole New World. A Whole New World. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Kok ketawa sih? Lucu aja. Karakter princess Disney yang kamu paling suka siapa? Jasmine. Jasmine. Kenapa Jasmine? Ya suka aja manis. Dia suka yang hitam manis kayak aku dong. Gosok-gosok gitu lucu. Vita atau fakta, Miller? Kamu tuh paling anti banget sama cinta lokasi karena menurut kamu, pacaran sama yang satu lokasi itu bosen ketemu tiap hari. Fitnah. Belum nemu aja. Belum nemu aja. Belum ada, sama pasti sekali? gue sikat. Belum pernah? Belum. Kalau ada sih langsung gue sikat katanya gitu. Gue disikat Belum. kayak. Oh, belum. Udah. Sama yang dulu-dulu itu bukan karena satu lokasi ya? Bukan. Malah terjadinya sesudah. Oh, sesudah syuting baru. Sudah syuting, selesai syutingnya, sinetronnya udah selesai, baru terjadi. Oh, masih sering ketemu nggak? Masih siapa sih? Arumi Basin. Aduh. Masih pernah ketemu lagi nggak sekarang ini? Itu siapa ya? Itu agak masa-masa berat itu ya dalam hidup kamu ya. Miller, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu lebih suka cewek yang posesif karena kamu itu paling suka diperhatiin dan dimanja. Iya. Suka. Gitu? Jadi makin galak tuh Haus cewek. kasih sayang aku. Oh ya ampun, kasihan banget. Nah, kalau teman-temannya Miller seperti apa? Langsung kita undang inilah Novinta, Hans, dan Wendy. Dan ada bonekanya. Mari kita kesini yuk. Halo, apa kabar? Aduh, ini bonekanya kok agak serem dari aku ya. Hai. Ada kisah apa dari mereka? Kita akan bahas selain berikut ini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Nia dan Yani. Jangan kemana-mana ya. Ini ada film serem yang cocok untuk Anda saksikan bersama pacar supaya bisa tetap di Rumpi. No secret. Baiklah. Sekarang kita sudah bersama dengan
kalian ini para pemain dari film Petak Umpat Minako. Ini ada sebagian dari film horor begitu ya. Horor. Miller, coba siapa yang bisa ceritain ini filmnya sih tentang apa sih sebetulnya? Minako ini apa? Ngapain dia? Jadi ini base dari permainan horor Jepang, Hitori Koku Rainbow, semacam jelangkung lah kalau di sini. Jadi semacam permainan bersama dengan arwah. Jadi kayak hide and seek with the ghost gitu loh. Jadi dipanggil arwahnya masuk ke boneka. Iya, masuk ke boneka. And then kita main petak umpet sama boneka tersebut. Terus apa yang terjadi kemudian? Diteror satu-satu, diteror. Sama boneka itu? Sama boneka ini. Nah, boneka ini sebenarnya serem juga nggak di keasliannya? Lebih serem yang pas jadi Yang udah manusia, gede, pas udah jadi gede. Dia jadi berubah gitu. Menjadi manusia. Oke, sekarang kita tanya. Kalian ini di film ini berperan jadi apa saja? Saya sebagai Baron. Baron tuh orang yang gimana? Baron pacarnya Gaby. Oh, kalian pacaran. Jadi mereka tuh udah bermain gamenya duluan, and then aku susul mereka. Menjadi hero-nya ya. Aku pahlawannya. Oh, kamu pahlawannya. Aku selamatin mereka. Oh, oke. Kamu Gaby, kamu karakternya seperti apa? Gaby itu perempuan yang biasa aja ya, yang Cantik tapi. yang sederhana aja, terus sayang banget lah sama dia, terus yang protektif, soalnya dia kerja mulu kerjaannya, nggak pernah yang mau nyamperin apa. Dia sayang juga. Kamu kurang kasih sayang jadinya. Saus juga dia. Terus akhirnya kenapa si Wendy ini tiba-tiba main Minako sama teman-temannya? Ini sama kamu, Novinta sama Hans. Kita dipaksa ya. Ceritanya ada yang dendam gitu. Jadi yuk kita main. Oh, ada satu lagi. Ada. Itu biangnya itu. Itu biang keroknya. Siapa yang main siapa? Ada rambut pendek itu serem pokoknya. Pindah Regina Rengganis. Oh, Regina Regina. Rengganis. Oh, dia peran antagonisnya. Iya. Oh, jadi kamu itu diajak sama si Iya, reunian SMA. Kita udah kerja semua ceritanya. Oh, dia mengincar kalian ya? Ada salah satu yang diincar. Oh, ada salah satu yang Jangan diincar. diceritain. Oh, Novinta, kamu perannya sebagai apa? Sebagai Tiara. Tiara ini yang memakcoblangkan mereka berdua. Oh, kau macam Temen sahabat aku waktu SMA. Kalau Kang Hans jadi apa? Aku jadi Kaisar. Kaisar itu sahabat terbaiknya Baron. Jadi Kita Baron bromance. nggak tahu apa-apa tuh. Jadi dia datang dari kantor, masuk ke gedung sekolah lama, dia nggak tahu kejadiannya seperti apa. Nah, Kaisar yang tahu dari awal itu yang nemenin Baron sampai dia bisa Untuk menyelamatkan yes, mereka ini. menyelamatkan Oke. pacarnya. Kita semua protagonis. Oh, baik semua ini. Oh, Baik. nah, selama kalian pembuatan film horor ini, ada kejadian horor nggak sesungguhnya? Banyak. Banyak. Kabarnya Mila kamu sempat ditaksir orang yang kesurupan ya? Iya. Iya, kayak gitu. Apa cerita horornya kayak apa? Ada yang nggak mau keluar dari yang dimasukin. Udah gitu? 3 orang ya? 3 orang Jadi dia nggak mau keluar gara-gara dia naksir sama Miller. Setannya demen sama bapaknya. Hantunya cewek. Iya. Demen. Terus kamu diapain aja, Miller? Enggak, aku waktu itu habis stick kan di atas kan agak tinggi ya lantainya, terus turun, udah pagi ya waktu itu, udah capek banget, turun ke ruang istirahat, buka pintu, pas buka pintu belum tutup belum masuk tuh, ceweknya tuh langsung lihat aku tatap tajam ke mata aku, Terus? diem aja, dia nggak kayak teriak-teriak kesurupan gitu loh, dia tatap aja. Aku sama dia kan lumayan dekat juga kan, dia kayak, tapi kok kayak beda, aku udah ngerasa kayak yang lain ya, apa-apaan. Aku masuk aja duduk, udah capek kan duduk, masa bodoh deh. Terus salah satu krunya datang kan, suruh aku pergi. Katanya ceweknya naksir. Yang masukin ke cewek tersebut naksir sama aku. Oh, Ya udah aku buru-buru keluar. udah. Tapi dia nggak marah-marah nggak apa, cuma ngeliat. Enggak, diliatin doang. Aku udah duduk juga masih begini. Waduh, apa-apaan nih? Cuma kamu doang yang diincer ya. Oke, dari film ini ada yang meninggal. Maksudnya Di gimana? dalam film itu, Serem banget. ada yang meninggalnya Ada dan menyeramkan. Kita kan gak bisa ngasih tahu. Dan ya serem-serem sih meninggalnya. caranya. Sadis. Oke, baiklah. Nah, ini supaya nggak serem-serem amat, kita mau tanya ke kamu. Ini pilihan dengan cepat ya. Pilihan dengan cepat buat kalian semua di luar film. Miller, jika saat ini ditawarin main sinetron stripping per episode 100 juta, kamu bayarnya? Mau. Dasar mauan. Novinta, pilih mana Novinta? Naik pesawat perjalanan 10 jam atau disuruh masak? Pesawat. Mbak, kamu fobia pesawat betul? Iya sih, cuma mending pesawatnya daripada ngeracunin orang ya kan. Kamu lebih takut masak ya? Hans, pilih mana? Peran antagonis atau protagonis? Antagonis. Antagonis, tapi sini kamu protagonis ya? Kalau di sini aku protagonis. Oh, protagonis. Oke, Wendy, naik perahu nyebrang pulau, ombaknya gede atau tidur bareng cicak? Dua-duanya enggak sih. Enggak mau, sumpah enggak. Dua-duanya nggak Dua-duanya mau. nggak. Oke.
Nah, sekarang kalian silakan promo. Film ini bisa ditonton kapan dan kenapa harus nonton film ini? Siapa? Silakan. Oke, jangan lupa untuk nonton film kita, Petau Permainan Aku, yang akan tayang pada tanggal 7 September di seluruh bioskop Indonesia. 7 September di seluruh film Indonesia dan harus nonton karena ini adalah suatu cerita yang belum pernah ada di Indonesia karena dari Jepang ya, dan serem banget buat tangan dulu dong. Jadi benar super pengen nonton ya. Oke. Buat Anda jangan kemana-mana, setelah ini masih ada cowok ganteng yang akan saya ajak berumpi. Tetap di Rumpi. No secret. Oke pemirsa, sekarang saya sudah ditemani oleh cogan lagi kan. Ada Marshall Sastra. Fine Street My Adventure kan sebentar lagi 17 Agustus ya. Ada yang spesial dari MTMA? Ada. Oke, ada. Mau tahu seperti apa? Coba kita lihat. Ini dia teasernya untuk Anda. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, sekaligus mengenang jasa para pahlawan seperti kedua tokoh proklamator tercinta ini, kalian berlima harus mengibarkan bendera merah putih di bukit terindah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kalian semua siap? Siap! Maju! Siap. Wah, seru banget. Jadi itu di bukit mana akhirnya di Nusa Tenggara? Iya, jadi kita tuh dilepas dari Jakarta. Kita juga sama anggota BRIMOB waktu itu bekerja sama. Kita dilepas sama mereka untuk menjalankan satu misi, mengibarkan bendera merah putih di bukit terindah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di Lombok, namanya Bukit Merese, Karo. Bukit Merese. Ada kendala apa waktu itu sebetulnya? Kendala sih sebenarnya kita kan sering menjalani proses seperti ini ya setiap tahunnya. Cuman memang karena setiap syuting yang melibatkan banyak orang, itu ya kerjasamanya aja kadang-kadang lumayan harus tepat kan, di titik di mana kita harus ketemu, dari penjuru di mana kita berjalan, tetap ketemu. Nah itu yang agak menyulitkan. Ini lima-limanya ya? Lima-limanya. Biasanya berapa? Sebenarnya ada beberapa yang nggak bisa ikut karena ada kegiatan lain. Jadi kita dalam edisi HUT MTMA Saya Indonesia ini kita berlima sekarang. Oh, berlima. Ada saya, David, Della, Rikas, sama Richard Kyle. Richard Kyle, oke. Nah ini kok sampai ada yang berenang-berenang gitu, emang kamu kesananya berenang dari... Jadi kita dilepas itu dalam dua tim, tim 1 dan tim 2. Kita menjalankan misi masing-masing. Sebelum ke bukit yang ditentukan itu, kita membawa satu amanah. Peti bendera itu dengan beberapa rintangan yang harus kita jalani. Jadi pastinya seru banget, gitu. Oke. Nah, ini ada satu artikel lagi yang mau kita bahas sama Marshall ya. Bunyi artikelnya adalah sebagai berikut. Coba kita lihat. Sudah punya kekasih baru katanya. Kekasih baru kamu ini ini saya MTMA Saya Indonesia. Dia ikutan nggak kemarin ke Lombok? Enggak. Oh, tapi dia kekasih baru dong, benar ya? Benar. Oh, benar. Oh, ini mukanya agak mirip loh. Ya. Mirip sama aku. Oh iya. Terus gimana dia support dia terhadap kamu yang hobinya pergi-pergi melulu? Saya sama dia itu kenal dari kelas 1 SD. Jadi dia memang tahu saya sebenarnya dari dulu. Cuman ya karena dia juga bukan berada di Indonesia sebelumnya, jadi kita baru ketemu lagi sekarang. Oh, ketemu lagi dan nyambung sekarang. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu buat Mas. Jangan lupa MTMA spesial. Ini apa? Saya Indonesia namanya. MTMA Saya Indonesia. MTMA Saya Indonesia tanggal 17 Agustus ya. Ditonton jam
jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Di Trans TV. Kita ketemu lagi sampai Jumat ya, Dara Rumpi. No Secret. Yeah.